Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya. Pada kesempatan perkuliahan sebagaimana biasanya, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya hari ini akan mengetengahkan tema tentang separatisme dan NKRI. Sebagaimana kita tahu semua bahwa NKRI itu harga mahal, harga mati, jadi nggak bisa ditawar-tawar, harga pas, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, ya seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman absen ya, setelah absen kirimkan ke Pamarwata bahwa perkuliahan sedang berlangsung. Kemudian saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadikan kenapa ada separatisme, ya kan? Dan kenapa harus NKRI? Apa yang dimaksud dengan wilayah NKRI? NKRI adalah Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam, negara luas yang terdiri dari atas daratan dan lautan. Coba teman-teman kalau mau ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, itu negara itu paling kecil sejakarta lah kurang lebih gitu ya. Bahkan mungkin ada yang negara hanya sekota Jakarta, bukan provinsi Jakarta tapi kota Jakarta. Jadi memang Indonesia itu sangat besar sekali ya. Kekayaannya, negara luas yang terdiri atas daratan dan lautan. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah meliputi daratan dan lautan mencapai 5 juta sekian kilometer persegi, dengan hamparan pulau sekitar 17.000 pulau sekian. Banyak ancaman hari ini teman-teman yang harus dipahami, bahwa ancaman dari dalam antara lain seperti peristiwa kerusuhan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atas nama mengkritik pemerintah berujung kepada demo, berujung kepada anarkis, nah ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang udah lama berseberangan dan lama ingin menguasai, sehingga peristiwa ini langsung dibikin seakan dan skenario rekayasa sosial dengan cara ada kerusuhan ya. Ada kerusuhan, kemudian bentrokan antar suku dibuatlah. Memang di dalam kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, memang suku acap kali perbedaan suku sebenarnya secara ideal di Indonesia sudah tidak ada pertentangan lagi antara suku satu dengan suku yang lainnya. Hanya beberapa hal yang menjadi pertarungan, yang menjadi disengat oleh beberapa hal ya, bukan karena sukunya, bukan karena suku ini begini lantas kemudian perbedaan suku melonjak menjadi satu hal yang menjadi bertarung, bukan itu, ada hal-hal lain. Kemudian separatisme atau kegiatan untuk memisahkan diri. Pisah itu sakit ya, pisah itu sakit loh. Makanya NKRI, negara kesatuan, dia bersatu bukan berarti tidak adanya perbedaan di situ. Justru bersatu itu karena menghimpun perbedaan-perbedaan itu. Nah, maka separatisme adalah bagian dari bagaimana upaya-upaya misah ya, mulai pisah ranjang, diem-diem, terus pisah ranjang, ujug-ujug minta talak, gugat talak, dengan berbagai cara, berbagai upaya-upaya rekayasa. Nah, seakan-akan tidak adil pemerintah pusat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka hal-hal itu menjadi satu ancaman dari dalam. Jadi ancaman sebenarnya bukan dari luar ya. Di luar itu sangat apresiasi terhadap Indonesia Raya ini. Nah, mengapa saya katakan dulu? Jadi makanya ada separatisme itu. Sebentar, mengapa sih saya di awal tadi bicara NKRI harga mati? Itu ada terselip di dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa berkat rahmat Allah
yang maha kuasa dan cita-cita bangsa. Ini dalam pembukaan Al-An'am 3 itu. Atas perbuatan Allah yang maha kuasa dan dengan dorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Mensyukuri nikmat, ya, Indonesia yang sangat majemuk dan beragam ini mampu bersatu dalam satu wadah NKRI yang anugerah besar dari Allah. Sebagai manusia yang beragama, sepatutnya mensyukuri nikmat kesatuan bangsa ini, bukan ingin memisahkan diri. Nah, ikrar sumpah pemuda. Ikrar sumpah pemuda itu esensinya apa? Persatuan, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini yang menjadi pemicu untuk mendirikan NKRI. Ya kan? Kemudian apa? Pengorbanan para pahlawan. Kita harus ingat pengorbanan para pahlawan, bahwa kemudian ada beberapa yang belum jadi pahlawan, itu adalah proses. Tapi para pahlawan dengan segala pengorbanannya berjuang merebut kemerdekaan untuk dapat mendirikan negara yang dicita-citakannya, yakni NKRI. Nah, ini mendapat apresiasi dari pemerintah. Maka separatisme itu adalah menjadi faham akhirnya. Yang awalnya hanya upaya-upaya saja, akhirnya sekarang menjadi satu komunitas, kelompok komunal. Bukan lagi perorangan, bukan lagi individu, tapi menjadi komunalistik, separatisme. Jadi ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Misal adalah OPM. OPM itu Organisasi Papua Merdeka yang ingin memisahkan dari NKRI. Nah, selain ancaman tadi itu, ya, banyak sekali keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran HAM yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerusuhan massa. Jadi memang kerusuhan itu bisa menjadikan bumerang bagi pemerintah. Kemudian disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Banyak yang tidak puas dengan pemerintah pusat, banyak hal yang tidak respect, tidak begitu berminat, atau hanya perbedaan pendapat. Ini kemudian menjadikan hal yang diintegrasi bangsa. Tapi ada yang menarik memang, upaya-upaya pemerintah hari ini dengan direkrutnya beberapa misalnya ini contoh kecil, staf khusus pasiennya itu ada anak-anak muda, anak-anak milenial, ya, dari Papua ada, dari unsur yang difabel ada, dari unsur yang anak muda ada, dari unsur keagamaan, dari unsur yang punya usaha ada, walaupun di tengah jalan ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, berbagai hal. Ini persoalan prinsip gitu kan, ya, mereka dikritik ada semacam konflik interest. Ya, itu persoalan lain. Tapi memang ada upaya-upaya baik dari pemerintah untuk menggandeng kalangan-kalangan milenial, katakanlah gitu ya. Asal kalangan milenial tapi tidak berjiwa kolonial, kira-kira begitu. Upaya penggantian ideologi Pancasila dan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan masyarakat Indonesia. Potensi konflik antar kelompok, golongan, perbedaan dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. Ya, ini bisa menjadi jembatan untuk kerusuhan karena persoalan banyak isu SARA, ya. Bukan kalau SARA Azhari nggak apa-apa, atau SARA Sehan, SARA apa lagi. Nah, kalau isu SARA ini bahaya ini, ya kan? Contoh lagi gerakan separatisme yang pernah ada di Indonesia, contoh adalah pengibaran bendera organisasi RMS, Republik Maluku Selatan, OPM tadi, ya, GAM itu juga adalah upaya-upaya menuju ke arah separatisme. Nah, maka ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kenapa gerakan Maluku Selatan itu berupaya untuk ini? Karena kurangnya perhatian pemerintah akan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang Indonesia itu sangat luas, saking luasnya kadang kurang perhatian. Terbukti dengan terpisahnya Republik Maluku Selatan dari NKRI. Jadi, faktor-faktor pemicu gerakan separatisme, faktor historis. Dalam faktor historis ini,
kita bisa mengambil contoh bagaimana Belanda menanamkan kekuasaan di Maluku sehingga terbentuklah RMS sebagai gerakan separatisme di Indonesia. Jadi memang secara sejarah dulu pernah ada faktor sentralisasi pemerintahan. Dianggapnya sentralisasi ini adalah timbul karena ketidakpuasan kelompok separatisme terhadap pemerintahan pusat di Indonesia. Ini adalah menjadi satu gejolak gitu kan, gejolak. Lalu upaya-upaya apa untuk mengantisipasi? Apa sih? Ya kita tetap sebagai pemerintah harus berupaya, ya belusukan, menggandeng kalangan ke milenial, menggandeng berbagai tokoh-tokoh yang memang memiliki yang memang itu harus dirangkul. Nah, maka upaya-upaya yang bisa dilakukan sebagai antisipasi gerakan separatisme adalah pengembangan ketahanan nasional, pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, kemudian apalagi penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, kemudian pemantapan keamanan dalam negeri, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan informasi publik guna lebih mengefektifkan upaya penyelesaian pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia. Ini yang terakhir ini yang penting adalah upaya memperbaiki pelayanan baik di lingkup pemerintahan dengan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, juga kemudian dengan masyarakat. Nah, ini yang banyak terjadi miss tentang persoalan layanan publik, tidak transparannya, tidak akuntabelnya dan sebagainya. Ini harus diperbaiki. Kalau ini bisa diperbaiki, maka kan sekarang memang ada banyak raja-raja kecil, banyak yang berusaha seini mungkin mereka melakukan gerakan bawah tanah gitu kan untuk menguasai hal-hal tertentu. Maka ini setidaknya adalah harus ada peningkatan, layanannya harus berkarakter, layanannya harus benar-benar ya sesuai dengan standar pelayanan yang disampaikan. Baik teman-teman semuanya, karena waktu sudah sangat terbatas sekali yang bisa sampaikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan, tugas saya adalah simpulkan apa yang saya sampaikan tadi dengan beberapa kata saja, jangan banyak-banyak, dikirimkan di WAG. Terima kasih, jangan lupa absennya dikirim ke administrasi ya. Terima kasih teman-teman, sehat semuanya. Salam Stisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.